Bapak Stefan Jemsifori STP. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Ibu Christine. Ya, Salam sehat. Salam sehat Pak Kadis. Ya, salam. baik. Pak Kadis, ini terkait dengan wacana penutupan Taman Nasional Komodo ya pada tahun 2025 mendatang. Ini mengejutkan ya, siapa saja, termasuk juga pelaku usaha, pelaku wisata, kemudian juga para wisatawan ya. Dan ini apa yang menjadi alasan yang utama dibalik akan ditutupnya ataupun keputusan untuk menutup ya Taman Nasional Komodo pada tahun 2025 mendatang nih Pak Kadis. Baik Ibu Christine dan seluruh pemirsa masyarakat NTT umumnya, Flores khususnya Manggarai Barat. Wacana penutupan sementara atau penutupan secara berkala kawasan Taman Nasional Komodo dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Perlu kita ketahui, kawasan Taman Nasional Komodo adalah wilayah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini BTNK, Balai Taman Nasional Komodo. Terkait rencana penutupan sementara atau penutupan secara berkala kawasan Taman Nasional Komodo, sampai hari ini Pemda Manggarai Barat, dalam hal ini Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, belum mendapat pemberitahuan resmi dari Balai Taman Nasional Komodo. Kami mengetahui rencana dan wacana ini dari media sosial. Tetapi jika kemudian rencana ini akan dilaksanakan, rencana penutupan sementara atau penutupan secara berkala kawasan Taman Nasional Komodo benar akan dilaksanakan demi kepentingan konservasi dan menjaga kelestarian lingkungan, kami pemerintah daerah akan mendukung. Tetapi catatan pentingnya adalah yang pertama, perlu ada kajian yang sangat mendalam dan serius. Baik. Yang kedua, rencana penutupan sementara atau penutupan secara berkala di kawasan Taman Nasional Komodo ini harus diinformasikan secara terbuka dan transparan kepada seluruh stakeholder, terutama kepada seluruh pelaku pariwisata. Yang ketiga, harus jelas kapan rencana penutupan itu dilakukan dan berapa lama. Nah, memang ini masih wacana, masih rencana, tetapi sudah berdampak ini Ibu Christine. Dampak dari rencana ini, sudah ada tamu wisatawan mancanegara yang cancel berkunjung ke Labuan Bajo pada tahun 2025. Informasi ini saya dapat dari para pelaku pariwisata. Kemarin sore kami ada rapat terkait hal ini dengan semua manajer hotel dan pelaku pariwisata. Baik. Informasinya demikian, jadi ini baru rencana saja, sudah ada wisatawan mancanegara yang cancel berkunjung ke Labuan Bajo pada tahun 2025. Iya, oke. Yang kedua, dampak berikutnya nanti itu menurunnya kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Yang ketiga, menurunnya pencapaian PAD, pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat di sektor pariwisata. Tetapi ada hal positif juga yang akan kemudian didapati oleh pemerintah daerah terkait rencana ini. Positifnya apa? Wisatawan akan berkunjung keluar kawasan Taman Nasional Komodo yang keindahannya juga itu tidak kalah dengan kawasan TNK, baik di wilayah perairan maupun di wilayah daratan. Yang kedua, akan banyak wisatawan yang berkunjung ke desa-desa wisata untuk menikmati keindahan alam dan menikmati atraksi budaya. Jadi ketika nanti rencana penutupan ini akan dilakukan di tahun 2025, pemerintah daerah tentu menyambut ini untuk menyiapkan destinasi di luar kawasan secara baik. Kami pemerintah daerah kalau rencana ini dilaksanakan, saran kami kepada BTNK nanti ketika kami diundang untuk rapat terkait hal ini, sebaiknya rencana penutupan itu dilakukan pada bulan-bulan di saat tidak bisa berlayar, tidak bisa melaut karena cuaca. Sehingga pelaku pariwisata, para agen bisa menjelaskan ini secara baik kepada tamu sehingga tamu tidak akan kecewa. Ya, kira-kira demikian Ibu Christine. Baik, dari wacana yang ada kemudian sudah dilakukan rapat bersama, kemudian ada juga dampak ya, ada wisatawan yang pending untuk ke Labuan Bajo. Nah, seandainya ini baru wacana dan bisa benar, bisa tidak, belum tahu ya, seperti itu ya Pak Kadis karena harus ada kajian. Ya, kajian seperti itu. Nah, bagaimana harus ada kajian dulu.
lalu disosialisasikan ke seluruh stakeholder. Siap. Nah, Gitu. bagaimana pemerintah daerah sendiri berencana untuk bisa mempromosikan tujuan wisata alternatif ya, jika wacana tersebut benar adanya di tahun depan seperti itu, Pak Kadis? Jadi baik Ibu Christine, karena ini masih wacana, belum ada pemberitahuan resmi PTNK terkait rencana ini, sehingga kami belum bisa ambil sikap saat ini. Baik. Ya, belum bisa ambil. Tapi terhadap informasi media sosial yang sudah secara masif saat ini, kami tetap memberikan tanggapan seperti yang saya sampaikan hari ini. Ya. Oke, dan upaya untuk bisa meningkatkan infrastruktur juga ini perlu diperhatikan juga ya, fasilitas di sekitar betul. Taman Di luar Nasional Komodo kawasan, ya. terutama wilayah perairan di luar kawasan TNK banyak yang bagus-bagus Ibu Christine untuk aktivitas snorkeling dan diving. Ya. Oke, setidaknya ini sudah menjadi salah satu alternatif ya. Iya, alternatif. Jadi karena jujur saja Ibu Christine, saat ini kami tidak mendapatkan pendapatan dan penerimaan dari dalam kawasan. Baik. Pendapatan asli daerah Manggarai Barat saat ini untuk wilayah perairan itu didapat di luar kawasan. Hanya ada 2 aktivitas, yaitu snorkeling dan diving. Baik. Sehingga nanti ketika ada kepentingan konservasi dan kelestarian lingkungan dalam kawasan dalam waktu-waktu tertentu, ini kami harus sambut baik. Pemerintah daerah harus sambut baik sehingga wisatawan bisa punya alternatif kunjung di luar kawasan yang keindahannya tidak kalah jauh dengan kawasan Taman Nasional Komodo. Oke, baik, untuk kedepannya pastinya ada kolaborasi penyampaian dari BTNK ya, biar tidak ada wisatawan yang pending ya Pak Kadis ya. Oke, nah supaya semua pihak bisa menjelaskan ini, bisa menceritakan ini kepada wisatawan yang akan berkunjung supaya wisatawan tidak kecewa yang sudah punya planning akan ke Manggarai Barat, ke Labuan Bajo. Oke, baik. Nah, untuk tingkat kunjungan wisatawan sendiri untuk sampai dengan tahun 2024 ini berapa banyak nih Pak Kadis? Jadi baik, Ibu Christine, memang kunjungan wisatawan ini sudah di masa high season. Kunjungan ini sangat meningkat drastis. Sangat meningkat. Baik dalam kawasan maupun di luar kawasan. Di luar kawasan saja data terbaru per tanggal 20 Juli sejak Januari sampai 20 Juli tahun 2024 yang berkunjung di luar kawasan itu 24.130 orang. 42.130 orang. Sementara dalam kawasan kami hari ini sedang bersurat ke Taman Nasional Komodo untuk mendapatkan data kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara di dalam kawasan. Hari ini kami sedang bersurat. Oke, baik. Tentunya kita berharap bahwa ada penyampaian transparan ya terkait dengan wacana tersebut ya Pak Kadis secara terbuka terkait rencana ini. Oke, apa yang menjadi harapan Anda Pak Kadis untuk wacana ini dan juga bagaimana cara untuk bisa meningkatkan pariwisata yang ada di Labuan Bajo? Ya, harapannya pertama PTNK harus mengundang seluruh stakeholder untuk menyampaikan rencana ini. Yang kedua, ini harus dikaji secara baik dan mendalam dan serius. Yang ketiga, perlu dipilih waktu konservasi dan kelestarian lingkungannya itu pada bulan-bulan tidak bisa berkunjung di saat wilayah laut itu cuacanya kurang bagus. Ya, itu harapannya. Terus untuk kesiapan kami pemerintah daerah sendiri untuk menyiapkan destinasi di luar kawasan, itu tentu kami akan lakukan untuk menjemput tamu-tamu yang akan berkunjung di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya pagi ini. Ya, terima kasih Bu Christine. Semoga masyarakat tidak terlalu shock dengan rencana ini, tapi kita ambil positifnya bahwa konservasi memang itu diperlukan. Baik, kelestarian lingkungan. Untuk kemajuan Labuan Bajo ya. Ya, betul. Baik. Karena kita ini menjaga lingkungan supaya sustainable pariwisatanya. Tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk hari ini dan anak cucu kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Christine, selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita ya Pak Stefan Jamsipori STP Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar yang sudah menyampaikan ya terkait dengan wacana yang akan dilakukan di tahun 2025 mendatang, pendengar, Taman Nasional Komodo yang akan ditutup ya, dan sampai dengan saat ini belum disampaikan ya
secara transparan terkait dengan penutupan Taman Nasional Komodo dan apa yang menjadi alasannya, pendengar. Dan kita juga akan mengupdate terus informasi terkait dengan wacana ini, pendengar. Nanti kami juga akan hadirkan ya informasi untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi, karena selanjutnya kami juga akan kembali menyajikan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.